Gadis itu keluar untuk membuang sampah, tapi angka 6 di pintu rumahnya terguncang jadi 9. Ini membuat kurir mengantarkan paket ke alamat salah. Awalnya, gadis itu tidak sadar apa-apa. Ia hanya menendang paket itu ke kamar sembarangan. Namun, ia belum tahu, takdirnya akan berubah total saat itu juga. Saat membuka paket, di dalamnya ada satu kotak penuh uang tunai. Gadis itu tertegun, karena baginya yang bahkan tidak mampu membayar sewa, uang sebanyak ini. Tanpa ragu, uang itu bisa membuatnya hidup berkecukupan seumur hidup. Namun, saat itu juga, suara ketukan pintu terdengar. Gadis itu berusaha tenang membuka pintu. Ternyata ada dua pria mencari paket mereka. Bagaimana kalau saya tanya lagi, apakah Anda melihat paket di depan pintu Anda, Nona? Tidak. Tidak, jawab gadis itu. Meski mulutnya berkata, tidak melihat, hatinya tetap berdebar kencang. Untungnya, kedua pria itu hanya bertanya lalu berbalik pergi. Gadis itu pun buru-buru kembali ke kamarnya dan segera memasukkan setumpuk uang ke dalam tas. Namun, yang tak pernah ia duga, suara ketukan pintu kembali terdengar. Kedua pria itu datang lagi. Ketukan pintu yang tergesa-gesa membuat gadis itu langsung panik. Dengan gugup, ia melemparkan tas ke atas lemari, khawatir tas itu akan jatuh. Belum sempat gadis itu membuka pintu, dua pria itu sudah menerobos masuk. Salah satunya langsung menamparnya dan memaksa gadis itu untuk memberitahu di mana ia menyembunyikan paket tersebut. Gadis itu ketakutan hingga terbata-bata, tetap bersikeras mengatakan tidak melihat apa-apa. Namun kedua pria itu tampak sangat yakin. Mereka mulai mengobrak-abrik kamar. Suara gaduh mereka hampir saja membuat tas di atas lemari jatuh. Tapi setelah mencari cukup lama, mereka tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Saat salah satu pria membungkuk untuk melihat ke bawah tempat tidur, tas itu jatuh dengan suara keras di depan matanya. Ia hendak memanggil temannya, tapi gadis itu tiba-tiba menyerangnya dan memukul kepalanya dengan vas bunga hingga tewas. Temannya yang melihat itu segera datang membantu, tapi gadis yang kurus dan lemah jelas tidak mampu melawan. Pria itu mencekik leher gadis itu, berniat membunuhnya. Dalam pergulatan, gadis itu tanpa sengaja meraba pisau dapur dan langsung menusukkannya ke pria itu hingga tewas. Gadis itu ketakutan, duduk di ranjang dan lama tak bisa tenang. Beruang saja sudah cukup merepotkan, kini terjadi dua kematian. Gadis itu sadar masalah ini serius, jadi ia pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun petugas tidak menanggapinya dengan serius. Ia menunggu lama, tapi tak ada yang memanggilnya. Karena itu, gadis itu berpikir, dirinya masih muda. Jika masuk penjara, sisa hidupnya akan hancur. Lebih baik sekalian saja. Setelah pulang, ia mencabut pisau dapur dari tubuh pria itu, lalu menyeret mayatnya ke lemari pakaian, membungkusnya dengan sarung bantal, dan menutupinya dengan selimut katun. Di luar, ia menggantung banyak pakaian untuk menutupi dan menutup pintu lemari rapat, sehingga semuanya tampak lebih rapi. Lalu, ia memasukkan rekan prianya ke dalam kotak baja tahan karat, dan menutupinya dengan taplak meja. Setelah selesai, gadis itu menghitung uang dan mengirimkannya ke ibunya yang tinggal jauh. Sisa uang dibungkus rapi dan disembunyikan di bawah tutup kloset. Gadis ini bernama Xiaomei. Ia menyalakan komputer, bersiap membuat identitas palsu untuk melarikan diri. Xiaomei dan rekannya sudah sepakat soal tempat transaksi, lalu ia buru-buru pergi. Namun, baru saja ia pergi, tiba-tiba, dua orang lain juga mengenakan pakaian hijau datang. Atasan mereka yang berjenggot, karena kedua anak buahnya belum kembali, mengirim dua orang lagi untuk menyelidiki. Mereka langsung ke kamar nomor 9, tapi kamar itu sudah berantakan dan kosong. Saat hendak pergi, seorang tetangga lewat dan santai, berkata, kemarin juga ada dua pria berbaju hijau ke sini, tapi mereka ke kamar nomor 6. Mendengar itu, kedua orang itu langsung mencongkel pintu kamar Xiaomei nomor 6. Salah satu pria cukup cerdas, masuk kamar langsung membuka lemari pakaian, tapi karena matanya kurang awas, ia tidak melihat apa-apa. Pria satunya juga cukup cerdas, masuk kamar langsung ke toilet, tapi tidak mengangkat tutup kloset. Tiba-tiba, suara dering ponsel terdengar di kamar. Mereka mengikuti suara itu, dan menemukan asalnya dari bawah taplak meja. Akhirnya, mereka menemukan mayat rekan mereka. Pria itu mengangkat telepon. Ternyata itu panggilan dari atasan mereka yang berjenggot. Anak buahnya melaporkan mereka hanya menemukan satu mayat, dan uangnya pasti sudah dibawa kabur rekan lain. Sang atasan belum menyerah, lalu menelepon nomor anak buah lain. Tiba-tiba, ponsel bergetar keras, dan rekan mereka yang lain terjatuh keluar dari lemari pakaian. Kedua orang itu pun kebingungan. Tetap saja, dia maju dan sekali lagi mengangkat telepon itu. Halo, kamu di mana? Ini aku Simon. Sepertinya bom juga sudah mati. Begitu mendengar itu, Huzi langsung menganalisis bahwa pemilik kamar nomor 6 pasti adalah lawan transaksinya. Jadi, dia meminta kedua orang itu untuk mengembalikan kamar seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kebetulan, Xiaomei dari kamar nomor 6 sekarang duduk tepat di depannya. Ternyata Huzi adalah orang yang membuat dokumen palsu. Dan Xiaomei dengan murah hati membayar, bahkan memberi tip 100 yuan lebih. Sementara itu, setelah dua pria berbaju hijau pergi, seorang pria berbaju abu-abu masuk ke rumah gadis itu. Sebenarnya, pria inilah yang menjadi rekan transaksi Huzi. Tentu saja, dia juga datang demi uang itu. Setelah pria itu masuk, dia langsung ke kamar mandi, tapi toilet tidak bisa disiram. Dia tidak terima dan berniat memperbaikinya, namun tanpa diduga malah menemukan uang itu. Sebelum sempat mengambilnya, Xiaomei sudah buru-buru kembali. Pria itu segera mengembalikan toilet seperti semula dan panik bersembunyi di lemari pakaian. Kali ini Xiaomei pulang membawa keranjang bambu besar untuk dua mayat di rumahnya. Saat memindahkan mayat, setetes darah menempel di lengannya, jadi Xiaomei pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Namun tanpa sengaja dia menemukan puntung rokok di dalam toilet. Gadis itu langsung sadar bahwa ada orang di rumah. Dia segera mengambil sebilah pisau dapur dan mulai mencari ke seluruh rumah. Sementara itu, pria di dalam lemari perlahan mengangkat pistolnya, siap menembak kapan saja. Tepat saat gadis itu hendak membuka pintu lemari, bel rumah tiba-tiba berbunyi lagi.
Gadis itu terpaksa membuka pintu. Kali ini yang datang seorang polisi, mengaku sedang mengejar penjahat dan ingin meminjam balkon rumah gadis itu. Namun, ketegangan gadis itu membuat polisi curiga. Gadis itu menyembunyikan pisau dapur di belakang punggungnya. Tapi polisi tetap sadar ada yang tidak beres. Apalagi ada mayat di keranjang bambu. Xiaomei ketakutan dan segera mengangkat kedua tangannya. Saat itu juga, polisi sadar mungkin masih ada orang lain di ruangan, lalu mengangkat pistol dan langsung menuju lemari. Sementara itu, pria di lemari juga sudah bersiap-siap. Setelah beberapa kali tembakan, kedua pihak tewas. Bulu-bulu jaket tebal berterbangan memenuhi ruangan. Xiaomei bingung. Kini dia hanya bisa membeli keranjang bambu yang lebih besar. Suara tembakan menarik perhatian tetangga yang penasaran. Mereka berlari ke jendela Xiaomei untuk mengintip dan hasilnya mengejutkan. Polisi yang tewas ternyata pacarnya. Namun, tetangga Xiaopang tidak menyangka pacarnya kecelakaan. Yang pertama terlintas justru pacarnya berani mengkhianatinya. Ia berbaring di sofa dengan marah dan kesal. Saat itu, beberapa temannya memberinya saran. Laki-laki seperti itu memang seharusnya diputuskan tegas. Xiaopang mendengarnya dan tersenyum tipis. Ternyata itu ide bagus. Tak terduga, di sisi lain, saat gadis itu baru keluar rumah, polisi yang sudah mati 2 hari tiba-tiba hidup kembali secara misterius. Ia segera pulang dan menceritakan hilangnya dirinya pada pacarnya, Xiaopang. Sementara Xiaopang memakai cara yang disarankan temannya untuk menyingkirkan pacarnya. Di sisi lain, Xiaomei datang ke rumah sahabatnya. Awalnya ingin membeli keranjang bambu bersama, tapi tanpa sengaja menemukan sahabatnya mencoba bunuh diri dengan menelan obat. Xiaomei segera membawanya ke rumah sakit. Untung masih sempat tertolong. Sahabatnya tidak mengalami luka serius, tapi karena patah hati, ia sangat sedih dan terus meminta Xiaomei membawanya pulang. Dengan bantuan sahabatnya, mereka cepat memindahkan 2 kotak besar ke mobil. Namun, sahabatnya tidak melihat isi kotak itu. 1 jam kemudian, mereka tiba di tepi laut. Xiaomei berencana mendorong kotak-kotak itu ke laut, membuat sahabatnya curiga. Ia bertanya pada Xiaomei, apa sebenarnya isi kotak itu? Xiaomei pun santai membuka kotaknya, membuat sahabatnya terkejut dan ketakutan. Dalam perjalanan pulang, Xiaomei menceritakan semuanya dengan jujur pada sahabatnya.